Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hello students. So this time I will give you the discussion of the quiz you did last week. About the meeting 14. The topic is asking about location and regarding the 5W 1H atau 5W1H. What, who, when, where, why, lalu how ya. Nah, kita mulai dari nomor 1. Di sini ada 10 nomor di mana masing-masing 5 nomor dia model pertanyaannya itu berbeda ya. 1 sampai 5 kita hanya perlu menuliskan apakah 5W atau 1H, sedangkan yang 6 sampai 10 kita perlu membuat pertanyaan. Nah, yang nomor 1 kita lihat. Di sini jawabannya adalah I live in London. Nah, karena di sini sudah jelas menunjukkan tempat, maka yang perlu kita tulis di sini tentunya adalah where ya. Karena ada where, kita tulis dulu ya. When, why, who, what gitu ya. 5W tambah 1H. Nah, perlu kita ingat-ingat lagi where itu di mana, when itu kapan, why itu mengapa, who itu siapa, lalu what itu apa. Nah, karena ini tempat, maka ya otomatis kita pakainya where. And then number 2, she's my sister. Nah, dia ini jawabannya kan orang ya. Dia adalah saudara perempuanku. Nah, yang menanyakan orang otomatis kita pakainya who. Ya, di sini who. Who is that girl? Ya, she's my sister. Ini London pakainya where, of course. Then number 3, menggunakan bis ya. Berarti ini kan pertanyaan bagaimana cara kamu berangkat ke sekolah gitu kan ya. Karena di sini bagaimana berarti otomatis jawabannya adalah how, bagaimana. Bagaimana cara kamu berangkat ke sekolah? Naik bus gitu. And then number 4, bla 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 do banks open. Jawabannya at 8 o'clock, jam 8 pagi. Nah, karena ini menunjukkan waktu ya, otomatis kita pakainya adalah when begitu. Kok tidak what time, Pak? Nah, kenapa tidak what time? Ya karena di pertanyaannya itu tidak saya tulis time gitu aja. Ya. Kalau kecuali di sini ada saya tulis time. Nah, baru di sini isinya what gitu. What time do banks open? Nah, ini baru kita pakai what karena ada kata time. Tapi kalau tidak ada time, ya berarti yang paling mendekati untuk informasi ini adalah when. Kapan ya? Kapan banknya itu dibuka gitu. Number 5, bla 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 is she shy? It's her first time joining this class. Ini kali pertamanya dia ikut kelas ini. Ini kan berarti pertanyaannya kenapa dia malu, begitu kan ya? Jawabannya karena ini kali pertamanya dia masuk kelas. Nah, karena kenapa berarti yang paling cocok adalah why, gitu ya. Why? Mengapa dia malu? Karena dia baru saja masuk ke kelas ini. Dan number 6, di sini informasinya adalah they went to Spain last week, begitu ya. They went to Spain last week. Nah, di sini ada kata-kata last week. Ada kata-kata last week. Nah, kalau di sini ada kata-kata last week, berarti kan ini terjadi di masa lampau, begitu kan ya? Begitu. Nah, di sini lokasinya adalah Spain. Nah, karena kita berbicara lokasi, berarti kita pakainya where dong. Where. Lalu karena ada last week, berarti otomatis bukan pakai do, kita pakainya did. Where did they go last week? Gitu. Ya, where did they go last week? Nah, kenapa pakai go, Pak? Karena sudah ada did di depan. Ya. Nah, jadi itu sebetulnya konsepnya kayak gini. So, mama I love you ya. I love you. Di sini itu sebetulnya di sebelum love itu ada kata do. Gitu. Tapi karena dia memiliki makna yang beda, ini sangat prinsipal sekali ya. Jadi harus benar-benar diulang-ulang.
Contohnya I love you. I love you itu beda dengan I do love you. Bedanya apa? I love you itu aku mencintaimu. Kalau I do love you itu aku sangat mencintaimu. Nah, tapi basicnya itu sebetulnya di sini ada kata do. Atau kalau kita pakai he berarti di sini ada kata does. Nah, tapi ini tidak dimunculkan karena kalau dimunculkan akan mengubah makna menjadi aku sangat mencintaimu. Nah, itulah kenapa saat kita merubah ke kalimat tanya tiba-tiba muncul ada kata do atau does. Nah, asalnya itu dari situ karena do atau does ini adalah untuk menunjukkan apakah setelah subjek itu kata kerja atau bukan. Ya, karena kalau setelah subjek itu bukan kata kerja berarti nggak usah pakai do karena kita pakainya to be. Seumpama I am handsome. Nah, ini kan to be sudah. Kalau dibuat pertanyaan berarti kan am I handsome begitu. Jadi itu sedikit informasi kenapa kok tiba-tiba muncul do, muncul does gitu. Nah, where did they go last week? And then number 7, he writes novels. Dia menulis novel. Nah, di sini sudah jelas karena ini berupa informasi berarti pertanyaannya harus menggunakan what, apa, ya. Dan di sini kita lihat ada kata writes. Writes di sini menggunakan bentuk kata kerja pertama, berarti kan what, karena dia he berarti kan does ya. What does he write gitu. Maka jawabannya he writes novels. Begitu. Kita pahami dulu kata kerjanya. Kalau kata kerjanya bentuk pertama berarti antara kalau nggak do berarti does. Bergantung ya. Kalau yang do itu untuk I, you, they, we. Kalau yang does berarti he, she, it, name. Namanya satu aja. Karena ini does itu untuk subjek yang jumlahnya satu atau tunggal. And then the next, this is money. Ya, this is money. Ini sudah jelas sekali karena dia menginformasikan suatu hal, ya, maka kita pakainya what dong tentunya. Nah, karena dia tidak pakai kata kerja kan ini pakainya this is money ya. Subjeknya itu this, predikannya itu is, objeknya money. Nah, predikannya kan is. Berarti tinggal kita tulis saja. Berarti what is this gitu. Ya. Karena ininya sudah otomatis to be. Seperti saya bilang tadi, kalau sudah to be kita tidak perlu menggantinya dengan do atau does gitu. Tinggal ditulis to be-nya aja. Mama di sini was. Berarti ya di sini juga was. What was this? Gitu. Then bawahnya the girl watches a serial. Di sini ada kata kerja watches. Nah, berarti dan di sini juga memberi informasi. Berarti kita pakainya what lagi. What karena the girl-nya ada satu dan kata kerjanya itu bentuk pertama, berarti what does the girl watch? The girl watches a serial. Nah, karena di sini ini kuncinya salah, tidak ada tanda tanyanya, berarti nanti saya revisi jika ada yang nomor 9 sudah benar nulisnya, ada tanda tanyanya tapi salah, saya benarkan. Itu. And then the last number, he discovered the truth last night. Nah, di sini ada kata last night, berarti kan terjadi di masa lampau ya. He discovered the truth last night. Nah, karena ada last night berarti kan lampau ya. Di sini kata kerjanya discovered. Lalu pertanyaan yang paling cocok tentunya kan what, karena di sini kan memberikan informasi gitu, memberikan informasi tentang suatu hal. Nah, what karena ini terjadi di masa lampau dan pakainya kata kerja berarti kita pakainya did. What did he discover last night? Gitu. Discovernya tidak ada ed-nya karena sudah ada did. What did he discover last night? Gitu. Ya. Jadi sekian untuk pembahasan yang kuis meeting 14 kemarin. Semoga
bisa menambah sedikit wawasan tentang pembentukan struktur kalimat tanya. Ya, jika ada pertanyaan, again, don't hesitate to ask, and I will be super happy to answer. Thank you, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.